bantuan likuiditas dari Bank BI, misalkan 200 triliun gitu ya. Nah akhirnya kan tidak kebayar gitu, dan itu nunggak, dan akhirnya gulung tikar karena Bank Senturi tidak memiliki uang untuk mengembalikan kredit tadi. Nah maka sama juga ini, kenapa bank itu dibatasi, dia tidak secara langsung bank itu, dia hanya menjadi perantara saja. Jadi bank pihak yang tidak terlihat secara langsung dalam perjanjian leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor dan supplier. Itu ya, dalam sistem perjanjian pembiayaan non bank ini ya. Yang kita bahas adalah non bank. Nah selanjutnya unsur perjanjian leasing. Pihak lessor yaitu pihak yang memiliki satu benda yang bersedia memberikan hak pakai atas benda-benda miliknya kepada pihak lain untuk satu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang yang disepakati bersama. Jadi si lessor itu tadi adalah bisa juga menjadi posisinya sebagai supplier. Karena gini, ACC itu Anda tahu kan leasing ACC ya? Saya sebut aja ACC. Sebetulnya dia itu adalah Toyota. Toyota itu kalau kita sebut dalam di sini adalah tentunya sebagai lessor. Ya dia juga sebagai lessor, juga sebagai supplier. Makanya ada kalau dalam istilah pasar itu adalah pasar monopoli. Nanti kan kalian ada geopoli, ada monopoli ya, ada pasar bebas gitu. Nah ini yang disebut dengan pasar monopoli itu ya, karena yang memiliki hanya punya merek itu hanya misalkan Toyota saja atau Astra ya, ACC itu Astra kan. Nah Astra itu sebagai suppliernya Daihatsu sama Toyota. Astra itu. Nah si Astra ini dia yang membuat atau menggabungkan mobil itu apa namanya? Misalkan bannya apa-apanya digabung, apa sih namanya? Nah, si Astra itu dia merakit Daihatsu yang nanti akan misalkan menjadi Xenia, yang menjadi Avanza. Nah, satu sisi ACC dia juga menyediakan dana. Nah, gitu ya. Jadi satu sisi dia supplier, satu sisi juga sebagai lessor gitu. Ya. Nah, maka itu sebagai monopoli, pasar monopolistik gitu ya. Jadi pasar yang merek dan merek kemudian patennya itu dimiliki oleh beberapa perusahaan saja kan gitu. Salah satunya tadi monopolistik. Nah, ini yang dimaksud dengan pihak lessor yaitu pihak yang memiliki suatu benda yang bersedia memberikan hak pakai atas benda-benda miliknya kepada pihak lain untuk satu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang yang disepakati bersama. Makanya saya nih ya, karena saya ini kredit misalnya itu. Kredit mobil saya itu tadi saya beli dari Daihatsu ya. Sementara Daihatsu itu adalah yang sebagai supplier juga sebagai pengada dari Astra. Kemudian asuransinya juga sama dari sana, dari Astra. Jadi semuanya itu sekarang di monopoli gitu. Padahal kan atau kasihkan aja lah ya itunya mah ke leasingnya misalkan ke RVF atau ke apa gitu kan misalkan. Tapi sekarang sudah seperti itu. Jadi Anda jangan heran ketika Anda membuat kontrak perjanjian dengan leasing, maka di sana itu semuanya ada. Pertama misalkan dari servis bengkelnya itu di sana. Kemudian yang kedua adalah tadi asuransinya dari sana juga. Kredit itu pengadaan motornya dari sana juga.
kita bayar itunya juga ke sana juga gitu. Nah itu dominasi monopoli tadi ya. Maka itu hal yang lumrah di non bank syariah ya. Tapi kalau yang bank syariah tentunya hampir sama, cuman akadnya saja yang berbeda ya. Karena memang kalau tidak begitu tidak akan mendapatkan laba gitu ya. Nah, pihak leasing yaitu pihak yang bermaksud untuk memakai benda milik orang lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang yang biasanya telah disepakati bersama. Nah, ini pihak leasing itu tadi yaitu yang bermaksud untuk memakai waktu tertentu. Leasing ke lessor itu dia juga memiliki aturan yang ini. Nah, ada benda yang menjadi objek perjanjian tersebut. Jadi ini nih, Anda membuat surat perjanjian kerjasama ini, maka harus ada benda yang menjadi objek perjanjiannya. Jadi jangan sampai nanti Anda membuat perjanjian, tetapi objek bendanya nggak ada. Misalkan makanya gini, perjanjian misalkan ini siapa tadi? Investasi. Maka investasinya itu apa? Misalkan di sini 1 miliar rupiah. Invest untuk proyek pembangunan perusahaan PT Mahasiswa Berinvestasi. Ini dengan siapa misalkan? Pihak pertama sebagai pemberi dana dan pihak kedua sebagai apa? Misalkan. Pihak kedua telah menerima penyerahan dana investasi. Ini pihak pertama, kamu sebagai penyedia uang. Baca. Kemudian si Muhammad Bakrinya yang itu modal yang dititipi modal. Nah ini berarti uang ya. Bentuk yang bendanya itu yang menjadi objek perjanjiannya itu uang. Nah ini ada juga yang bentuk perjanjiannya adalah kalau inilah bentuk perjanjian modal. Kalau bentuk perjanjian investasi yang sewa menyewa ini Jaro. Siapa ini? Dias. Bentuk barangnya apa ini? Rumah ya, sebidang tanah yang terletak di Kampung Kepuh. Tanahnya milik siapa? Milik pihak pertama. Oh iya, karena ini disewakan ya. Nah berarti ini bentuk objeknya ada ya, bentuk objek perjanjiannya ada ya. Untuk perjanjiannya adalah sebidang tanah. Ini bagus nih yang siapa nih Didi. Tapi nggak ditandatangan, harusnya tandatangan. Serai. Terus apa lagi? Surat akad syarikah mudharabah. Ninia Alfiani. Yang menjadi objeknya apa? Apa yang menjadi objek perjanjiannya? Berarti ini modal juga ya, penyerahan modal dari pihak pertama ke pihak kedua. Berarti ini objeknya adalah objek perjanjiannya berarti uang ya, tetapi nanti menjadi barang ya setelah dijualkan untuk baju. Elsa, apa itunya objeknya, objek perjanjiannya? Modal. Ya.
mudharabah. Untuk dijadikan apa nanti? Untuk usaha ternak gurame. Harusnya usaha ternak ikan ya. Kalau gurame itu kan masuk ke ikan ya. Gurame itu terus apa ini? Intan. Oh, kok ininya ada, orangnya nggak ada. Pemasaran Twin B Clothing masih produksi. Ini barang ya, yang objek perjanjiannya barang. Jadi jangan lupa unsur perjanjian itu ada objek, ya ada jangka waktu tertentu. Nah ini ada kan waktu tertentunya? Ada. Misalkan siapa tadi? Elsa. Berapa jangka waktunya berapa? 2 tahun. Oh iya 2 tahun ya. Danisa, mana Danisa? Objeknya apa? Objek perjanjiannya? Uang. Bikin usaha laundry gitu. Oh laundry ya. Tapi nggak ada jangka waktunya, sebangkrutnya bapak. Lah harus ada nanti. Kalau kamu rugi nanti di tengah jalan tutup atau apa? Tikar. Kamu rugi. Perselisihan. Ini kan ada perselisihan tuh. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan apabila tidak menemukan jalan keluar akan diselesaikan oleh hukum. Nah, kalau tidak ada batas waktunya? Nggak ada Kak. Jadi semaunya we. Semaunya usaha. Enggak, maksudnya gini. Ini pengelola usaha wajib melaporkan seluruh keuangan perusahaan kepada pihak pertama setiap akhir bulan tanpa terkecuali, profesional dan amanah. Ini besar loh, 85 juta itu besar loh. Kamu mau buang percuma saja begitu gitu? Enggak. Kalau misalkan bangkrut, Iya. terus kamu mau ambil apa? Kalau misalnya bangkrut kan ada barang-barang juga kan Pak. Terus bangkrut juga nggak mungkin sebulan 2 bulan kan Pak. Jadi pasti ada keuntungan yang masuk dulu meskipun udah 85 juta juga. Tapi nggak balik modal kan jual barang. Tapi Nah itu tadi jual barang itu dimasukkan di perjanjiannya. Misalkan jika terjadi rugi bangkrut, maka barang-barang boleh dijadikan jaminan untuk modal. Kalau misalnya itu jadi bersama gitu kan. Cari dulu solusinya gimana biar nggak bangkrut. ya itu pasti. Oh, mediasi atau musyawarah itu ada. Cuman kan kalau misalkan rugi, bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mencari jalan keluarnya ketika terjadi kerugian atau bangkrut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya maka semua keputusan dikembalikan kepada pihak pertama. Oh. Kalau misalkan dijual sama pihak kedua barangnya, kamu iya kalau misalkan, nah itu kan dimasukkan bila terjadi sengketa, tetap misalkan dimasukkan di apa di sengketa atau di kerugian ya. Iya Bapak, nanti perjanjiannya kan kalau nggak salah dari satu list waktu-waktu bisa diubah. Ya, iya rubah lagi ya. Karena ada perselisihan. Nanti kalau kamu rugi kan gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ya dalam membuat suatu perjanjian itu. Klausa itu adalah pasal-pasal ya. Jadi sebelum klausa ini ditandatangani maka dibacakan dulu kedua belah pihak. Karena tadi kalau Danisa pinginnya begitu nggak bisa. Tetap harus ada komunikasi dulu sama siapa? Amira ya. Misalkan Amina Febrianti, maka dimusyawarahkan dulu. Jadi sebelum ini dibuat, ini misalkan draftnya,
baru kita musyawarahkan berdua. Nggak bisa, sekarang saya pemilik modal, tergantung saya aja bikinnya, poin-poinnya, tinggal kamu tanda tangan aja atas materai. Nggak bisa. Berarti itu ada paksaan. Iya, atau ditulis tongong, digodret gitu, nggak boleh. Jadi tetap misalkan begini Pak, misalkan kata Denisa itu, setelah kami berembuk dan bermusyawarah dengan pihak kedua Amira Putrianti, maka disepakati poin-poinnya adalah sebagai berikut, misalkan gitu. Bentuk kerjasamanya apa, pasal-pasalnya apa, termasuk hak dan kewajiban, gitu kan ya. Jadi klausa itu berisi dari kesepakatan mulai dari awal. Kalau bisa, kenapa sih ada yang perjanjian itu sampai bertebal-tebal gitu ya? Memang itu dikronologiskan gitu, perjanjian itu dikronologiskan. Ada mukadimah, ya ada isi, ada tadi penyelesaian sengketa gitu. Akhirnya misalkan pasal-pasal penutup itu di perselisihan misalkan. Nah itu kenapa ada mukadimah? Mukadimah itu adalah pembukaan, kemudian apa yang dikerjasamakan gitu ya, apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya gitu. Misalkan pokok pikiran itu dasar hukumnya apa misalkan gitu. Anda kan kalau kredit di leasing itu pasti tebal kan? Akhirnya itu sengaja oleh leasing itu biar cepet-cepet, iya nggak dibaca. Pak diparap di pinggir ya, diparap terus ternyata dengan sengketa apa sih mulai dari 1 bulan tidak membayar maka disita jamin. Kita kan nggak tahu. Waktu diambil aja, kenapa motor saya diambil? Kata orang leasing, kan itu 1 bulan. Kita maka nggak bisa apa-apa lagi kalau begitu, karena sudah ditandatangan di atas materai. Makanya sebelum tadi itu kan sama dengan Danisa, sebelum ditandatangani maka dibaca dulu. Kalau bisa gini, misalkan ada orang leasing, Pak ini perjanjiannya PK-nya mau dibawa ke rumah, biasanya kan gitu ya, tukang leasing ya, tanda-tanda kotor-kotor. Kita mah senyum-senyum aja, dah motornya udah mau diterima. Kata orang leasing teh, sore juga nanti dikirim ini motor. Wah seneng kan? Yang penting mau motor lah, baiklah bayarnya cuma kewe. Gitu. Kan rata-rata gitu ya. Langsung aja dikasihkan PK-nya sama kita. Silakan dibaca dulu, ditandatangani, atau mau langsung ditandatangani. Maka kan pingin orang leasing begitu kan? Silakan ditandatangani, atau mau dibaca dulu maka, aduh Pak, ini kok tebal begini ya. Nah maka kita itu harus kalau bisa 1 hari lah, nggak apa-apa ya, kita baca dulu ya 1 hari atau 1 malam, saya misalkan sore hari itu. Nanti besok pagi kesini lagi, itu hak kita. Nggak bisa dia maksa, kan besok mau ini ya. Nah, kita mendingan aman, cari aman, dibaca dulu. Nah kalau bisa kita stabilo, nggak apa-apa, stabilo aja. Mereka kan seenak aja kan, yang penting kita cepet-cepet tanda tangan. Stabilo ini, terutama di perselisihan tadi, perselisihan sengketa. Kita pengen penyelesaian sengketa dengan jangka waktu misalkan denda. Itu yang paling penting. Di sengketa itu kalau bisa kita jangan sampai gini, ada kata-kata bila terjadi penarikan maka akan dikenai biaya penarikan sebesar 5 juta oleh pihak ketiga. Itu kadang-kadang tidak kebaca. Jadi gini, biaya penarikan itu gini. Kita misalkan 2 bulan belum bayar, motor diambil. Padahal kita cuman berapa sih? Cuman 1 juta, misalnya 1,5 juta lah. Itu ketika mereka ambil motor kita, karena kita dianggap nunggak 2 bulan misalkan, itu diambil. Nah karena kita pede, kurang penting 1,5 juta
saya mau bawa ini uang 1,5 juta, mau ambil motor saya ke leasing. Anda jangan heran ketika datang ke leasing motor Anda nggak ada. Dan pasti orang leasing ngomong, Pak, motornya dalam proses, misalnya dalam proses atau lagi di gudang. Kenapa begitu? Alasan. Nah, ini saya 1,5 juta bawa. Nah, nggak bisa. Pasti dia mengembalikan lagi ke PK, perjanjian. Pengambilan itu karena mereka menggunakan pihak ketiga di tengah jalan apalagi diambilnya, maka itu ada biaya pihak ketiga itu. Rata-rata minimal 3 juta sampai 5 juta. Saya pernah menangani kasus leasing, mobilnya hanya kijangnya juga ya, tapi kijang kapsul. Itu diambilnya di daerah misalkan Banten. Sementara kita di sini. Leasingnya itu di Banten, itu dibawa ke Banten. Itu biaya pengambilnya 25 juta. Motor itu rata-rata 5 juta biaya ambilnya. Jadi orang yang debt collector itu dibayarnya begini. Ini saya bayar misalkan 1 juta. Kamu ambil motor itu, kalau sudah keambil saya bayar 3 juta. Itu biaya tarik namanya. Ketika Anda bayar tadi 1 juta, pede ya, 1,5 lah, gampang. Tinggal ini, Pak, ini 1,5 saya mau ambil motor saya. Nggak bisa begitu. Dan mereka pasti mengeluarkan yang 3 juta. Berarti berapa yang harus Anda bayar? 4 juta setengah. Apakah Anda akan kebayar? Dan rata-rata sengketa itu di sana. Dan rata-rata orang yang malas udah aja, saya nggak akan ambil, ya udah hangus. Kecuali Anda banyak uang begitu. Gitu. Dan itu terjadi. Di saya sidang-sidang di BPSK itu rata-rata seperti itu. Biaya tarik itu tercantum di PK, di perjanjian kerjasama. Jadi makanya klausul itu harus dibaca secara detail, secara satu persatu gitu ya. Nah ini makanya kayak tadi dalam unsur perjanjian leasing juga ada benda yang menjadi objek perjanjiannya, ada suatu jangka waktu tertentunya. Makanya waktu-waktu itu harus terdeteksi atau tercover gitu ya. Jangan sampai tadi nggak apa-apa lah kayak listriknya bilang Danisa itu bilang nggak apa-apa Pak, itu mah nanti kita mah nggak bakal menggugat kalau itu. Nggak bisa dong, perjanjian itu nggak bisa ngawang-ngawang ya, harus objektif ya. Hukum itu kan begitu ya, hukum itu harus objektif. Jadi dalam istilah hukum itu kalau dalam pidana, misalkan kasus Sambo, harus minimal ada 3 alat bukti. Apa itu 3 alat bukti itu? Pertama, administrasi. Jadi gini, kalau alat bukti itu ada surat perintahnya gitu ya, itu administrasi, itu penting menjadi alat bukti. Kedua siapa? Saksi. Ketiga apa? Nah, barang bukti. Administrasi, saksi, barang bukti. Saksi juga kan harus yang jelas, bukan orang saksi yang tidak jelas. Saksi itu harus melihat, mendengar, merasakan. Itu saksi. Jadi kalau Anda ada sengketa pidana, itu tidak semudah. Misalkan puntennya, mohon maaf amit-amit. Misalkan kalau perempuan ada yang dirudah paksa atau pelecehan lah ya, di satu tempat yang sepi, tidak ada orang. Tiba-tiba si perempuan itu dia melaporkan, saya sudah dirudah paksa atau sudah dilecehkan. Kalau Anda tidak ada saksi, tidak kuat. Maka ada saksi itu, ada yang namanya saksi tersangka.
saksi pelaku. Jadi si pelaku juga bisa jadi saksi sebetulnya, tapi kurang kuat. Kenapa misalkan ada gini? Kenapa si Putri Cendrawati itu dulu dia belum dijadikan sebagai tersangka lama. Nah, dia itu menjadi saksi dulu. Tetapi setelah jadi saksi, jadi tersangka. Jadi ketika Anda di pengadilan menjadi saksi, jangan salah. Ketika misalkan bisa saja JPU bisa jadi tersangka, gitu. Ada saya mau jadi saksi unggul, misalkan dari dia ada perbuatan tidak menyenangkan atau pelecehan. Nggak ada apa siapa-siapa. Jangan salah, Anda sebagai saksi juga bisa jadi tersangka. Gitu. Nah nanti perempuan juga sama, ketika dia mengungkapkan itu di depan penyidik, Anda itu bisa saja nanti saya dipelecehkan gitu ya. Loh, mana buktinya? Jangan-jangan Anda saling suka sama suka. Tetapi setelah itu Anda dikatakan setelah Anda tidak puas atau tidak diberi sesuatu sama lelakinya, itu disebutkan pelecehan gitu. Bisa banyak itu kasusnya. Ada yang suka sama suka, akhirnya dilaporkan jadi pelecehan gitu. Ya. Nama dengan pidana mah tong heureuy. Ya, jangan main-main. Hah? Iya. Apa? Enggak. Jadi itu ya. Kemudian ini kalau perjanjian leasing itu ada sejumlah uang yang merupakan harga leasing yang besarnya telah disepakati bersama. Nah ini jadi harus ada uangnya ya atau bendanya gitu. Saya sampai jam berapa? Ini bener gak jamnya? Lambat Pak, lambat 7 menit Pak, lambat 7 menit. Apa-apa, kita ngobrol aja. Sebetulnya saya itu masih serak-serak basah ini. Tadinya mau flu, pilek, batuk, terlalu banyak itu menjelaskan gitu, menerangkan. Besok ada dua mata kuliah lagi. Aduh. Jadi dia matematik ya. Ada game. Ada Iban. Oh, saya nggak tahu. Itu kan apa? Disnatalis bukan? Disnatalis bukan? Nah ini karena gini ya, ini tuh kita kembali lagi ke sini sebentar lagi ya. Unsur perjanjian leasing itu tadi, ini leasing ya. Kita berbicara masalah unsur perjanjian dalam leasing. Nah nanti ada lagi unsur perjanjian dalam sistem franchise ya, atau perjanjian hukum waralaba. Kedudukan sistem franchise perlindungan hukum atas perjanjian hukum waralaba. Ini dasar hukumnya ya, KUHP-nya, KUH perdatanya. Karena gini, ini semua ada di perjanjian ya. Jangan salah, jadi franchise juga perjanjian nanti. Jadi kalau Anda punya toko, kemudian punya tempat ya, kemudian kita bangun gerainya, kemudian yang isinya misalkan dari Alfa atau Indo gitu ya. Nah itu
franchise ya, itu ada perjanjian hukum waralabanya ya. Nah ini ada lagi hukum penerbitan komersial fever ya. Ini komersial fever itu surat berharga komersial melalui bank umum di Indonesia. Secara operasional keberadaannya mengacu pada surat berharga komersial. Ini biasanya surat-surat berharga ini adalah surat-surat yang menjadi jaminan ya, surat apakah saham itu masuk pada surat berharga? Ya, saham, surat saham, apakah itu masuk pada surat berharga komersial? Termasuk ya? Termasuk. Surat berharga itu juga bisa surat berharga piutang ya. Ini jelas peraturannya. Akhirnya kesimpulan nih ya. Kontrak bisnis industri keuangan non-bank dalam perspektif syariah dan hukum positif, maka industri keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Prinsip syariah dimaksud adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau penyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Jadi kontrak bisnis industri non bank juga ya, ada yang berperspektif syariah.